SMK MIPA, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kecerdasan, ya, melimpahkan inayah atau kekuatan kepada kita untuk mengembangkan kompetensi untuk menunaikan tupoksi kita, ya. Nah, selanjutnya sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita syukuri bahwa pada saat ini kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka membuat perencanaan supervisi satuan pendidikan. Yang saya hormati narasumber Pak Gianto MPD, Bu Retno, ya, kemudian host kita yang berjasa ini juga Mbak Sri, ya, Bu Sri, ya, kemudian juga teman-temanku semua peserta webinar yang saya banggakan, ya. Pada saat ini saya mau menyampaikan tugas kelompok, yaitu kelompok pengawas SMK Baledikmun Kabupaten Sleman terkait dengan rencana supervisi satuan pendidikan, ya. Kemudian pada format itu ditulis tentang nama sasaran sekolah, ya. Nama sekolah itu adalah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Nama kepala sekolahnya Ferdian Imam Mutakin SPDI, ya. Nomor WA-nya 085292771 686. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tentang rencana supervisi tadi, yaitu tujuan pelaksanaan BDR belajar di rumah, yaitu memastikan pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 melalui kebijakan belajar di rumah. Itu, ya, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, BDR dilaksanakan untuk melindungi warga sekolah, ya, satuan pendidikan itu dari dampak buruk COVID-19. Ini artinya jangan sampai kemudian sebelum atau masih zona merah atau belum diizinkan kemudian datang di sekolah, kemudian ya terjadi saling memberikan dampak, gitu, ya, paparan dari virus corona, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan untuk mencegah, maka ya perlu mencegah, ya, mencegah penyebaran virus corona, sehingga ketika memang masih zona merah, gitu, ya, ya tentu belum diizinkan masuk di sekolah, gitu. Maka pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan BDR, gitu, ya, atau PJJ, gitu, ya, itu PJJ. Kemudian tujuan yang keempat adalah dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik, ya, dan orang tua dari siswa. Kemudian yang berikutnya prinsip-prinsip pelaksanaan BDR. Yang pertama bahwa BDR dilaksanakan dalam mempertimbangkan, ya, pertimbangan utamanya adalah menjaga keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik. Ya, jangan sampai kemudian masuk kemudian tidak tenang, gitu, ya, atau juga tertular tadi, ya. Kemudian yang kedua dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan BDR ya tidak dibebani untuk pencapaian kurikulum, ya. Kemudian yang keempat, fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, ya, materi pembelajarannya selama BDR itu bersifat inklusif, ya. Kemudian juga memperhatikan, mempertimbangkan
usia peserta didik, serta juga mempertimbangkan ya budaya peserta didik ya, kemudian juga karakter serta jenis kekhususan peserta didik. Artinya peserta didik itu normal atau yang khusus begitu, termasuk pula peserta didik itu ada di daerah yang bagaimana, apakah sudah ada jaringan listrik ya, internet atau belum, punya HP atau tidak dan seterusnya begitu ya. Maka perlu memperhatikan kondisi khusus dari masing-masing siswa ya. Kemudian yang berikutnya juga aktivitas penugasan selama BDR mempertimbangkan kesenjangan ya, akses terhadap fasilitas BDR tadi ya, bahwa siswanya itu punya HP atau tidak begitu ya. Kalau memang siswanya tidak punya HP, maka banyak sekolah ya melaksanakan strategi sekolah meminjami HP gitu ya, meminjami HP ya. Atau juga siswa bisa datang ke sekolah ruang tertentu yang tentu dengan protokol kesehatan, yang mana sekolah sudah menyediakan sarana-sarana yang mendukung untuk melaksanakan tugas BDR tadi ya. Kemudian yang berikutnya juga mengedepankan pola interaksi komunikasi yang positif ya. Ya tadi good communication gitu ya. Itu tentang prinsip-prinsip yang harus dicermati oleh kepala sekolah serta guru-guru dalam melaksanakan ya BDR, terutama ini guru ya, BDR pembelajaran di rumah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah peran serta tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan BDR. Yang pertama, menetapkan kebijakan bekerja dan mengajar di rumah bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi perlu membuat pembagian jadwal guru kepada siswa masing-masing. Jangan sampai pada masa BDR itu diberi tugas yang bersamaan, jumlahnya banyak, sehingga akan membebani siswa yang ada di rumah. Yang kedua, menetapkan jadwal piket. Jadwal piket bagi guru selama di piket di sekolah. Bahkan untuk yang PNS ini ketentuannya minimal 50% harus datang di sekolah, harus melaksanakan tugas di sekolah. Itu untuk yang PNS begitu ya. Maka memang perlu dibuat jadwal, bahkan jadwal untuk siswa, jadwal untuk kegiatan siswa itu perlu dibuat oleh sekolah dan dikirimkan kepada orang tua agar orang tua ikut membantu memantau pelaksanaan tugas BDR di rumah gitu ya, sehingga jelas itu hari apa, jam berapa siswa itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Kemudian yang berikutnya, memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik tadi ya, baik itu dengan daring ataupun luring gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga perlu membuat rencana berkelanjutan pembelajaran, termasuk untuk kondisi jika masa darurat itu diperpanjang. Ini perlu strategi ya, bahwa apabila itu masa darurat itu diperpanjang, maka supaya sekolah itu juga dalam kondisi siap gitu ya. Yang berikutnya, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. Jadi guru menyampaikan tugas kepada siswa itu kan dari Senin sampai Jumat. Ya, kemudian Jumatnya itu dilaporkan pada Wakakurikulum. Pada akhirnya kemudian sampai kepada kepala sekolah, di manage, dianalisis ya, diidentifikasi seberapa pelaksanaan BDR itu terlaksana ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, memastikan RPP ya yang diterapkan, yang dipakai itu adalah RPP yang terpilih, yang esensial ya, RPP yang bermakna ya, kegiatan kecakapan hidup yang melibatkan aktivitas fisik gitu ya, tapi juga dengan
pengendalian yang cukup gitu ya. Kemudian juga memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua. Nah, ini berarti memang di Kabupaten Sleman ini sudah berjalan bagus, bahwa semua wali kelas itu sudah memiliki nomor HP masing-masing orang tua siswanya, siswa perwaliannya, serta sudah dibentuk grup WA orang tua ya setiap masing-masing wali kelas. Ini bagus sekali gitu ya. Jadi adanya edukasi untuk orang tuanya, agar orang tuanya juga ikut aktif ya, memperhatikan, memantau pelaksanaan BDR bagi putra-putranya. Kemudian juga memantau ketersediaan sarana di rumah. Ya, artinya dengan grup WA tadi, wali kelas, guru bisa menanyakan kepada orang tua, kepada siswa, apakah memiliki sarana yang cukup atau belum, misalnya jaringan internet atau laptop atau HP begitu ya. Itu bisa, sehingga bisa diidentifikasi ketersediaan alat tersebut gitu ya. Kemudian yang berikutnya, memantau akses ke media pembelajaran daring ya, memantau akses media luring gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga distribusi sarana pembelajaran luring bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring. Nah, ini tentu guru yang piket bisa datang pada grup siswa belajar ya, untuk memberikan layanan bagi siswa yang kesulitan sarana atau kesulitan mengerjakan, belum bisa memahami tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan sebagainya itu ya. Itu ya, jadi tadi bahwa tugas piket itu bisa memantau distribusi sarana pembelajaran luring bagi siswa yang tidak memiliki akses pembelajaran daring gitu ya. Kemudian yang berikutnya, koordinasi dengan dinas pendidikan, tentu ini dalam rangka agar tepat dalam menentukan kebijakan ya, menentukan kebijakan. Yang berikutnya, membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua dalam mendampingi peserta didik minimal 1 kali dalam 1 minggu. Ini tadi bisa juga melalui grup WA tadi ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah ini Pak Sekolah tadi membentuk tim siaga ya, membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 ini di satuan pendidikan. Artinya ketika siswa itu di rumah, sedangkan gurunya kan, guru dan karyawan kan piket gitu ya, sehingga tentu banyak guru yang datang di sekolah, maka perlu ada suatu tim siaga darurat untuk mengatasi jika terjadi ada warga sekolah itu yang terpapar virus corona, baik itu guru atau karyawan ataupun siswa yang ada di rumah gitu ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya juga koordinasi dengan dinas pendidikan atau Baledikmen gitu ya, Baledikmen ya, serta juga dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di daerahnya masing-masing. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas atau Baledikmen ya, terkait dengan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan. Artinya adakah yang terkena virus corona atau yang berdampak begitu ya. Nah, tentu kita berharap, berdoa, kepala sekolah berdoa, ya Allah limpahkan kesehatan kepada keluarga besar SMK gitu ya. SMK masing-masing sekolahannya begitu ya. Kalau tadi adalah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga memberikan laporan secara berkala kepada dinas tadi, misalnya tiap Jumat siang. Nah, kalau misalnya belum jadi gitu ya, maksimal ya Senin pagi gitu ya. Nah, gitu. Kemudian juga memberikan laporan terkait dengan kendala pelaksanaan BDR. Ya, kendala yang dihadapi oleh siswa. Jadi selama ini kan memang ada siswa-siswa itu yang terkendala ya, berdasarkan dari laporan-laporan yang kemarin ya, itu ada kendala, ada siswa yang di rumahnya, di daerah, di kampungnya itu tidak ada jaringan internet begitu ya, atau lamban karena lemah gitu ya.
Kemudian juga ada juga siswa yang tidak punya HP atau punya HP satu tapi untuk sekeluarga, untuk orang tuanya, untuk kakaknya, untuk siswanya, sehingga gantian, sehingga kadang-kadang ketika diharuskan mengerjakan tugas tapi HP-nya tidak ada karena dipakai oleh orang tuanya begitu ya. Maka dalam hal ini perlu ada data yang dilaporkan pada Balai Dikmen tadi. Nah, tentu solusinya ada guru yang meminjami HP kepada siswa yang tersebut, ataupun solusinya adalah siswa bisa datang ke sekolah yang telah disediakan ruang ya serta fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan tugas BDR tadi ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, KS atau kepala sekolah memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan atau Balai Dikmen capaian gitu ya, capaian dari masing-masing guru, sudah berapa KD yang diajarkan ya, seperti apa hasilnya gitu ya, walaupun tidak dituntut pemenuhan capaian kurikulum, tapi tetap harus ada capaian yang diharapkan gitu ya, jadi bisa berupa kualitatif, data kualitatif gitu ya. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan tugas guru tadi, tugasnya kepala sekolah. Tugas guru dalam BDR, ini paling ya ujung tombak dari BDR itu adalah kan guru ya. Guru menyiapkan RPP, tentu RPP yang terpilih, yang misalnya yang esensial, RPP yang penting, mengingat bahwa pada surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 itu sudah ditentukan bahwa fokus utama BDR itu adalah bagaimana kita membantu siswa agar dapat menjaga kesehatannya ya. Nah, maka perlu RPP yang dapat memfasilitasi ke sana ya. Yang berikutnya adalah guru memastikan kompetensi pembelajaran dengan pembelajaran yang ingin dicapai, maka perlu guru mengidentifikasi ya dari KD berapa, materinya apa, kemudian model pembelajarannya apa, medianya apa, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kumpulan ya data-data semacam ya data-data rencana pelaksanaan BDR gitu yang merupakan rangkuman. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, guru ini perlu yaitu satu kebijakan tidak memaksakan ketuntasan kurikulum, artinya misalnya dalam satu semester itu KD-nya ada 8 misalnya, itu ya bisa selama BDR itu dilaksanakan 4 KD atau 5 KD gitu ya, tidak sampai pada 8 gitu ya. Itu. Dan yang berikutnya fokus pada kecakapan hidup. Ya, jadi fokus pada kecakapan hidup. Yang berikutnya perlu mempertimbangkan pengembangan kompetensi abad 21, terutama adalah literasi ya, PPK gitu ya, kemudian 4C ya, tentu pelaksanaannya fattaqullaha mastata'tum gitu ya, dilaksanakan semaksimalnya. Kemudian yang berikutnya, guru menentukan jenis medianya serta luring atau daring, kemudian termasuk pula tautannya. Ini dia pada poin 5 itu media. Jadi guru menyampaikan kepada siswa tautannya, ditentukan pula daring dan luringnya sehingga siswa dalam posisi siap. Kemudian yang berikutnya bahwa medianya juga ya, supaya ada koordinasi antara guru dengan orang tua, bahwa pada hari ini, KD ini itu dibutuhkan media ini dan seterusnya, supaya ada koordinasi yang tepat. Nah, semua tadi baik itu pada tujuan, prinsip-prinsip, kemudian prinsip-prinsip BDR itu sudah diuraikan lengkap pada surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020, bahkan sudah saya buatkan YouTube-nya gitu, saya share pada seluruh kepala sekolah serta guru-guru binaan kami ya, sehingga dapat memiliki pemahaman yang sama terkait dengan bagaimana BDR, pelaksanaan BDR itu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan rencana supervisi kurikulum. Nah, dalam hal ini tentu tujuan pelaksanaan kurikulum ya tentang
bagaimana kurikulum di satuan pendidikan itu ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Begitu pula bahwa di dalam kurikulum tadi juga termasuk juga perlu ada kesederhanaan disesuaikan dengan kondisi ya. Dan semuanya itu sudah diuraikan pada KTSP pada masa new normal. Jadi pada terutama pada pengaturan akademik bab 4 itu sudah diuraikan pada uraian detail Surat Edaran nomor 15 tahun 2020. Sehingga itu tentu pelaksanaan semua guru dalam mengajar itu sesuai dengan KTSP yang sudah disusun tadi ya. Kemudian yang berikutnya strateginya pembelajaran pada kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip aktif artinya CBSA. Siswanya aktif gitu ya. Siswanya aktif atau CBSA. Begitu pula relasi sehat antara pihak yang terlibat artinya saling memperhatikan perkembangan kesehatan, ada perlu good communication antara guru dengan siswa ya. Yang berikutnya juga ketika menyampaikan materi kepada siswa jangan sampai itu yang mengandung syara gitu ya. Yang berikutnya juga perlu guru bijaksana dalam memberikan tugas. Selama ini kan siswa sudah jenuh. Sudah sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, sudah sekian bulan siswa itu di rumah, sungguh jenuh. Maka memberikan tugas supaya bervariatif, jangan sampai hanya PDF sehingga menjemukan. Maka saya sampaikan kepada seluruh guru binaan saya, ya, begitu pula Bapak Ibu teman-teman pengawas SMK ini sudah menyampaikan pada Bapak Ibu guru supaya memberikan tugas itu yang bervariatif, misalnya melalui video, ya, melalui alat peraga atau Google Form gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga ada variasi. Kalau membuat YouTube misalnya video, kan gurunya bisa membuat tayangan sehingga siswanya bisa melihat gantengnya gurunya, cantiknya guru, senyumnya bisa dilihat, sehingga bisa mengobati kerinduan siswanya. Sehingga ya tidak jemu dengan PDF gitu ya. Itu sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka agar siswa itu bisa mengikuti modul dengan nyaman gitu ya, nyaman. Yang berikutnya tentang asesmen penilaian. Tentu harus memperhatikan tentang validitas, reliable, kemudian adil, kemudian fleksibel, kemudian otentik gitu ya. Dan berbagai prinsip penilaian. Nah, kemudian yang lebih penting terkait dengan rencana ketika siswa sudah diizinkan masuk ke sekolah. Ya, gitu ya. Terutama nanti diawali dengan pembelajaran produktif. Maka yang pertama tentu sekolah perlu membentuk tim Satgas COVID ya, yang menyiapkan sarananya, menyiapkan strateginya agar siswa dapat sehat, atau tim kesehatan, tim kebersihan gitu ya. Ya, serta penataan ruang yang dapat terjaga social distancing gitu ya. Serta masing-masing tim tadi mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang berikutnya juga adanya pos pemantauan ya dan pelapor kesehatan warga sekolah. Begitu pula ada tim penjemputan bagi siswa yang tidak punya kendaraan kesulitan gitu ya. Juga ada perlu koordinasi ya, atau sarana medis, sarana alat cuci tangan, masker, supaya disediakan, sekolah menyediakan, membantu kelancaran penjagaan kesehatan tadi. Yang berikutnya juga terkait dengan sarana tadi, ada alat cuci tangan, masker, serta poster-poster untuk mengkondusifkan gitu agar siswa itu betul-betul bisa menjaga jarak gitu ya, siswa bisa menjaga kebersihannya. Poster-poster yang menghasut siswa sadar tentang pentingnya social distancing, pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian juga perlu adanya rencana kegiatan akademik terkait dengan
olahraga, yaitu mengatur jenis olahraga yang dapat terlaksana social distancing. Itu yang saya sampaikan tentang hasil belajar dari teman-teman SMK Kabupaten Sleman dalam mengerjakan rencana supervisi ini. Ini mudah-mudahan pelaksanaan supervisi ya, di semua sekolah di Kabupaten Sleman ini sukses ya, dan untuk SMK ya sukses SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.